warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yaitu wound healing. Wound healing epidermal wound healing. Ketika terjadi kerusakan pada kulit akan berusaha untuk menyembuhkan diri. Ketika terjadi pada lapisan epidermis saja, tidak masuk ke lapisan dermis. Jadi, ketika ada luka di epidermis, ketika kita menggesekkan kulit ke suatu akan adanya abrasi atau adanya rasa terbakar yang minor. Jadinya, hormon akan meningkatkan sistem sel pada stratum basal untuk mencegah dan menggantikan yang sudah terkena luka dengan yang baru. Jadi, sel-sel epitel yang ada di stratum basal akan memecah diri dan akan menjadi besar hingga nanti tertutup semua lukanya. Ada namanya kontrak inhibition, jadi sudah tidak melakukan penyembuhan lagi dan hasil dari sel epitel keratinnya mulai naik ke atas. Proses penyembuhan. Adanya hormon akan meningkatkan sistem stem cell pada stratum basal untuk mencegah dan menggantikan yang sudah terkena luka dengan yang baru. Jadi, sel-sel epitel yang ada di stratum basal akan memecah diri, akan menjadi besar hingga nanti tertutup semua lukanya. Kontrak inhibition sudah tidak melakukan penyembuhan lagi dan hasil dari sel epitel keratinnya mulai naik ke atas. Deep wound healing. Ketika tertusuk sesuatu atau tergesek sesuatu sampai lapisan dermis biasanya ditandai dengan adanya darah pada luka. Kemudian proses penyembuhan. Yang pertama yaitu inflammatory phase. Yang terjadi adalah darah akan membeku pada luka, kemudian adanya inflamasi ditandai dengan pembuluh darah akan mengalami dilatasi atau pelebaran. Permeabilitas pembuluh darah juga akan besar, kemudian akan dihasilkan sel-sel inflammatori yang akan menutup luka seperti neutrophil, macrophage, dan fibroblast. Yang kedua yaitu migratory phase. Bekuan darah akan berbentuk jadi seperti scab atau koreng. Kemudian sel-sel epitel pada basal akan menjembatani luka, akan menyatukan kulitnya kembali. Adanya fibroblast yang akan membentuk jaringan luka yang terdiri dari fiber atau seret pembuluh darah akan tumbuh. Ketiga yaitu proliferative phase. Yang terjadi pada migratory phase akan terjadi secara intensif lagi atau secara cepat. Dan yang terakhir yaitu maturation phase. Scab atau koreng akan mengelupas. Penyembuhan abnormal atau sulit sembuh. Yang pertama itu infeksi. Infeksi dapat menyebabkan luka semakin melebar atau membesar, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Infeksi dapat terjadi bila luka tidak dirawat dengan baik. Yang kedua yaitu aliran darah tidak lancar. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, aliran darah yang tidak lancar dapat menghambat proses penyembuhan luka. Gangguan pada aliran darah dapat disebabkan oleh penyumbatan atau varises. Yang ketiga yaitu usia. Proses penyembuhan luka pada lansia umumnya berlangsung lebih lama. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya aliran darah kurang lancar, berkurangnya jumlah kolagen akibat proses penuaan atau penyakit kronis seperti diabetes. Untuk yang keempat itu ada stres.
Stres dapat menyebabkan nafsu makan hilang dan kurang tidur. Bahkan sebagian orang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan sebagai cara untuk melepas stres. Berbagai kondisi tersebut dapat mengganggu proses penyembuhan luka. Untuk yang kelima, efek healing, efek samping obat-obatan. Proses penyembuhan luka bisa terganggu akibat konsumsi obat-obatan tertentu. Misalnya, kortikosteroid, obat antiinflamasi, non-steroid atau NSAID, dan obat kemoterapi. Namun untuk mengurangi rasa nyeri akibat luka, penggunaan obat paracetamol dalam jangka pendek masih aman bagi proses penyembuhan luka. 6. Kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi seperti vitamin A dan C, protein, zinc, serta zat besi dapat menghambat proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk mencukupi asupan nutrisi dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang guna mendukung pemulihan luka. Selanjutnya yaitu merokok. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses penyembuhan luka pada perokok aktif berlangsung lebih lama dan tidak sempurna dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Hal ini diduga dengan berkaitannya dengan merokok yang mengganggu aliran darah dan kinerja sel darah putih, serta tingginya kadar racun dalam darah. Selanjutnya itu menderita penyakit tertentu. Penyakit tertentu misalnya diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan gangguan pembuluh darah juga dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Ini dikarenakan penyakit tersebut dapat mengganggu kelancaran aliran darah yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Waktu yang dibutuhkan luka untuk benar-benar pulih tergantung pada kondisi luka. Semakin besar dan dalam kondisi luka, semakin lama pula proses penyembuhan luka. Untuk mendukung proses penyembuhan luka dengan cara merawat luka dengan baik, banyak beristirahat dan mengonsumsi makanan bergizi, misalnya makanan yang mengandung asam amino. Itulah tadi pemaparan materi kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.